Haleluya, Salam. Apa yang bisa kita perhatikan bahwa mentalitas kebodohan, yaitu disebut jahiliyah Arab. Mari kita telaah apa yang kajian saya ketika saya dulu, apakah yang disebut dengan jahiliyah. Menurut mereka masa fatrah. Fatrah itu kekosongan kenabian berlangsung di tengah bangsa Arab. Panjang. Kurun waktu itu terjadi antara Isa Al-Masih sampai kepada masa SAW. Kali ini kita akan mengenal bermacam-macam adat buruk yang mewarnai kehidupan masyarakat Arab itu. Dan kita lihat sekarang mereka seperti apa. Dengan mengetahuinya, mudah-mudahan kita jangan seperti mereka. Melestarikan kebiasaan mereka yang jahiliyah. Kita memuji dan memanjatkan rasa kebenaran beragama itu dari waktu ke waktu, dan Kristus telah menampakkan dirinya kepada saya untuk mengenal kebenaran itu, saudara-saudara. Nah, apa saja yang menjadi kebiasaan mereka itu adalah al-qimar. Al-qimar, main judi, dikenal dengan istilah al-maisir. Kebiasaan penduduk kota di kawasan Jazirah, Mekah, Taif, Sana'a, Hagar, Yathrib, Daumatul Jandal, dan sebagainya melarang. Itu adalah kebiasaan yang dipakai oleh mereka, dan Muhammad datang untuk melarangnya di dalam surat kelima ayat 90, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, judi, korban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Setelah judi adalah menegak khamar, mabok, berkumpul-kumpul untuk minum bersama-sama, bangga karenanya, serta memahalkan harganya. Ini merupakan kebiasaan orang-orang kota dari kalangan hartawan, pembesar, dan pujangga sastra. Ketika kebiasaan ini mengakar kuat di tengah mereka, bertahta di hati mereka, diturunkan ayat yang saya bacakan tadi, perlahan-lahan dan diharamkan. Kemudian apalagi nikah istibda. Jika istri dari salah seorang lelaki antara mereka selesai haid kemudian telah bersuci, maka lelaki termulia serta paling bagus nasab dan tata keramanya di antara mereka boleh meminta wanita tersebut. Tujuannya agar sang wanita bisa disetubuhi dalam kurun yang memungkinkannya melahirkan anak yang mewarisi sifat-sifat kesempurnaan si lelaki yang menyetubuhinya. Peristiwa apa yang kita lihat dan kita tonton dari YouTube yang kemarin saya siarkan itu, di mana wanita ditiduri oleh Bahar Smith lalu dipulangkan begitu saja. Ada videonya yang sudah saya tampilkan kemarin. Ini adalah model menyerahkan istri kita yang baru selesai haid bersih, lalu ditiduri oleh laki-laki bangsawan, laki-laki terhormat yang kaya, pandai ngomong, pandai bersyair,
Yang pandai bersyair itu adalah lelaki yang paling jantan. Tukang kuar-kuar seperti mereka itu, wah, gampang sekali untuk mendapatkan wanita dari suami orang lain untuk ditiduri. Itu namanya istibda. Seperti si HBS IB Imam Besar itu dengan Husain Firza, itu salah satu contohnya, saudara-saudara, kebiasaan jahiliyah. Kemudian mengubur hidup-hidup anak perempuan. Seorang laki-laki mengubur anak perempuannya secara hidup-hidup ke dalam tanah selepas kelahirannya karena takut mendapat aib. Nah, di dalam Quran itu terdapat pantangan, penentangan terhadap perilaku semacam itu serta penjelasan tentang betapa kejinya perilaku itu. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya celaan keras terhadap pelakunya di hari kiamat. Oke, kita pun setuju. Dan bukan agama mereka saja yang melarang itu. Kekristenan jauh sebelum itu, 6 abad sebelumnya sudah melarang. Dan apabila bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup, ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Surat Takwir ayat 8 dan 9. Kebiasaan yang lain adalah membunuh anak-anak, baik laki maupun perempuan. Kekejian ini mereka lakukan karena takut miskin dan takut lapar, atau mereka sudah putus harapan atas bencana kemiskinan parah yang melanda bersamaan dengan lahirnya si anak di wilayah yang merasakan dampak kemiskinan tersebut. Kondisi ini terjadi karena tanah sedang begitu tandus dan hujan tak kunjung turun, dan begitu agama ini turun mengharamkan adat keji buruk seperti ini melalui firman. Misalnya di dalam Quran itu, kalau di Alkitab ya nggak usah ditanya betapa banyaknya ayat-ayat yang melarang untuk takut kepada kemiskinan, takut nggak makan, takut nggak berpakaian. Intinya beritakan Injil terus menerus sampai orang faham apakah Injil itu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Surat ke-6 ayat 151. Jangan kamu membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka. Isra 31 yang disebut dengan imlak, yaitu kemiskinan yang begitu parah serta begitu memprihatinkan. Itu zaman-zaman paceklik namanya, waktu Indonesia merdeka itu mulai tahun 60-an bahkan sampai tahun 70-an. Saya masih kecil pun itu bagaimana kemiskinan itu melanda bangsa-bangsa di suku-suku Indonesia. Dan di situ saya melihat bagaimana Soeharto membangun pertanian dan sempat menjadi negara penghasil beras juga. Tapi sekarang sawah-sawah di Jawa, di mana-mana mulai berkurang karena bangunan-bangunan industri yang disiapkan oleh para pengusaha. Sementara kita berharap bahwa Indonesia seperti pulau-pulau Sulawesi terutama penghasil beras, dan Jawa Tengah, Indramayu dan sebagainya itu adalah penghasil beras di Indonesia. Kemudian apalagi saudara-saudara, adat yang keenam yaitu wanita berdandan ketika keluar rumah dengan tujuan menampakkan kecantikannya
pada saat dia lewat di depan laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya, jalannya genit, berlemah gemulai, seakan-akan dia memamerkan dirinya dan ingin memikat orang lain. Ini termasuk adat jahiliyah yang berkembang. Maka turunlah Quran, jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, dan seterusnya. Nah, hal-hal yang demikian itu membuat adat istiadat yang tidak bagus. Bagus juga, saudara-saudara, dan wanita merdeka menjadi teman dekat lelaki. Mereka menjalin hubungan gelap dan saling berbalas cinta secara sembunyi-sembunyi. Padahal si lelaki bukanlah mahram si wanita. Kemudian Islam mengharamkan hubungan semacam ini dengan diturunkan ayat di dalam Quran itu. Dan bukan pula wanita-wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Jadi wanita yang terhormat itu boleh memelihara lelaki. Tetapi semakin majunya zaman dan Arab Saudi yang tidak terbendung kekayaannya karena ibadah mutar-mutar batu hitam itu, semua orang kaya itu adalah lelaki yang mendatangkan TKW dari Indonesia. Kemudian mereka miara TKW itu sama dengan memelihara auma malakat aimanukum, yaitu budak-budak yang bisa ditiduri kapan saja. Padahal si wanita bukanlah mahram si laki-laki itu. Dia hanya bekerja dari Indonesia mengharapkan ini, dan tidak sedikit wanita-wanita TKW itu akhirnya jadi gula-gula Arab. Kalau pulang biasanya karena hamil melahirkan onta. Sampai di Lombok Timur itu ada tempat khusus kampung Arab. Itu budaya jahiliyah, saudara-saudara. Yang ke-8, menjajakan para budak perempuan sebagai pelacur. Di depan pintu rumah si budak perempuan akan dipasang bendera merah supaya orang-orang tahu bahwa dia adalah pelacur dan para lelaki akan mendatanginya. Dengan begitu budak perempuan tersebut menerima upah berupa harta yang sebanding dengan pelacuran yang telah dilakukannya. Jasa esek-esek. Nah, saudara-saudara, budaya itu juga yang dikembangkan di Puncak itu. Puncak itu adalah sebuah budaya, untuk mendatangkan pariwisata Arab Saudi. Nah, mereka menyiapkan hal-hal esek-esek itu dengan kawin campur, kawin mut'ah, kawin bermasa, berjenjang dan berwaktu. Bagaimana kalau melahirkan anak waktu itu? Berdasarkan waktu dan kesempatan, uang yang ada saja. Dan itu disepakati, kemudian ditulis oleh ketua RT RW di sana. Kemudian modinnya siap menikahkan dalam jangka sebulan umpama atau setengah bulan. Tinggallah di situ perempuan yang kawin mut'ah namanya di dalam Islam itu. Itu boleh, tetapi orang-orang Islam di Indonesia melarang. Tetapi kalau untuk mendatangkan devisa boleh gitu. Jadi dilanggar semuanya oleh mereka. Yang ke-9 adalah fanatisme golongan. Nah, Islam datang memerintahkan seseorang menolong saudaranya sesama muslim yang dekat maupun jauh, karena al-akh, saudara, al-muslim, akhul muslim. Muslim itu adalah saudaranya muslim. Yang dimaksudkan saudara se-Islam. Jadi yang Kalimantan, yang penting Islam, pokoknya saudara. Sebab itu pertolongan kepadanya jika dizalimi adalah dengan menghapuskan kezaliman yang menimpanya. Maka teriak-teriaklah
kiai-kiai Arab ini, ayo mari kita ke Palestina, kumpulkan dana, ayo saudara kita dizolimi. Sementara kelakuan mereka seperti Hamas itu, saudara-saudara, sangat biadab. Tetapi ya memang begitulah model si para Habib ini untuk mengumpulkan dana, teriak-teriak, mari kita bantu Palestina. Nah, sekarang mereka sudah malu. Kenapa? Karena sebenarnya mereka nggak membantu, cuma mengumpulkan dana, lalu uangnya terkumpul dimakan oleh para ustadz itu seperti Adi Hidayat, ya Somad, ya bagi-bagilah berkat mereka untuk ustadz-ustadz ini semakin kaya raya, saudara-saudara. Smith umpama. Oh, nah tapi dia sudah malu sekarang ini. Tinggal dawir doang, dawir itu mutar-mutar dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Dan luar biasa ini Imaduddin ini membuat Imaduddin ini, kenapa dia begitu berani untuk mengungkapkan kebohongan silsilah ini? Ini adalah penemuan terbesar. Harusnya mendapat hadiah Nobel ini Imaduddin ini. Harus diusulkan. Karena ini yang membuat Indonesia tenang dari ocehan-ocehan Habib-Habib ini. Tetapi kebohongan dan kepiawaian mereka menyembunyikan nasabnya adalah sesuatu adat jahiliyah. Fakhrud bin nasab, bil ansab, bangga dengan keturunannya. Di dalam diri saya mengalir darah monyet, katanya. Adapun saudara-saudara, ini adalah ajaran yang dibawa oleh mereka untuk uhwah Islamiyah. Tetapi di dalam kekristenan tidak ada uhwah Nasraniyah, tidak ada. Yang ada adalah bagaimana orang-orang Kristen ini menolong sesamamu manusia. Tetapi kalau ada yang lebih dekat, yaitu saudaramu yang terdekat, juga adalah harus diberi pertolongan bagi mereka. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Tolonglah saudaramu, baik dia menzalimi atau dizalimi. Kemudian ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, kami akan menolongnya, saudara kami. Jika dia dizalimi, maka bagaimana cara kami akan menolongnya? Jika dia menzalimi, beliau bilang, engkau mencegahnya supaya tak berbuat zalim. Ini adalah perbuatan jahiliyah yang ke-9. Yang ke-10, wah panjang sekali ini. Saling menyerang dan memerangi satu sama lain untuk merebut dan merampas harta. Suku yang kuat memerangi suku yang lemah untuk merampas hartanya. Yang demikian ini terjadi karena tidak ada hukum maupun acuan waktu itu. Acuan hukum itu nggak ada. Bahkan hukum jahiliyah itu sampai sekarang ini dilestarikan oleh agama itu di dalam kepongahan-kepongahan tertentu. Yang saya katakan ada 300 ayat yang harus dihapuskan karena membuat malapetaka bangsa merasa lebih hebat bangsa itu, kemudian menghina mereka, dan datanglah mereka yang berdarah kanjeng SAW itu mengatakan di dalam diri kami mengalir darah nyamuk, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah suatu kebodohan karena suka menyerang. Nah, ada video terbaru dari imam besar itu, lu berapa, gua berapa, kami siapkan pasukan. Ayo. Nah, ini adalah budaya
kebodohan jahiliyah, mentalitas yang harus disingkirkan. Saya tidak tahu ya kenapa polisi tidak menangkap orang semacam ini. Justru hal-hal yang tidak perlu harus ditangkap kok seperti saya. Tapi biarkan itu semuanya, kita tetap untuk memberitakan kebenaran, memberitakan Injil sebagai kekayaan yang harus kita siapkan. Demikian apa yang saya sampaikan, bermanfaat kiranya agar mengetahui pola tingkah mereka dan membantu pemberitaan Injil sukacita Indonesia bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.